Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih stabil? Salam stabil. Semoga kita tetap bisa diberi kestabilan pola pikir, gaya hidup, dan pola perilaku agar kita tetap bisa bertindak, berpikir, dan melakukan hal-hal yang stabil di tengah kondisi dunia yang semakin tidak stabil ini. Dan semoga kita diberikan kestabilan kesehatan, ekonomi, dan kejiwaan kita biar stabil, tidak seperti orang-orang yang berebut bir brand sehingga mengesampingkan kemanusiaannya sampai berebut-berebut begitu. Ya ampun, semoga kita dihindari dengan hal-hal seperti itu dan dari orang-orang yang seperti itu ya. Oke. Baru-baru ini Pak Presiden Jokowi menginstruksikan kepada kita semua, terutama untuk di daerah Jawa dan Bali, untuk penerapan PPKM darurat. Kita banyak kenal istilah-istilah yang digunakan pemerintah untuk dalam upayanya menekan angka penyebaran COVID-19 di negara ini. Istilah-istilah itu bisa kita kenal dengan biasa kemarin kita kenal PSBB. Kemudian kemarin sebelum ini adalah PPKM mikro. Nah, sekarang kita kenal dengan PPKM darurat. Nah, kira-kira apa aja ya arti-arti kata-kata itu, tapi bukan pengertian berdasarkan aturan yang dibuat pemerintah. Ya mungkin aja hampir mirip, tapi kita lebih fokus kepada terminologinya, arti kata per katanya. Oke, PSBB sendiri dan PPKM itu sendiri kira-kira punya makna apa dari arti bahasanya, dari kata per katanya. Video ini akan mengungkap itu semua dan menjelaskan ini berdasarkan KBBI sebagai pedoman kita berbahasa Indonesia. Jika kalian merasa bahwa konten ini menambah wawasan dan pemahaman kalian serta pengetahuan kalian, silakan klik tombol like, komen, dan silakan berlangganan dari konten-konten saya. Terima kasih, itu aja. Mari kita lanjut ke selanjutnya. Ayo. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Halo. Nah, kali ini yang pertama kita akan ngebahas tentang PSBB. Nah, kita udah nggak asing lah dengan istilah-istilah ini, tapi kira-kira kita tahu nggak kepanjangan PSBB ini apa? PSBB adalah kepanjangan dari pembatasan sosial berskala besar. Nah, kira-kira apa arti dan definisi dari kata per katanya secara terminologinya? Jadi kita akan mendefinisikannya dari kata per kata. Jadi pembatasan sosial berskala besar. Apa itu? Mari saya kasih. Yang pertama itu ada pembatasan. Nah, pembatasan itu udah dapat imbuhan pe dan an. Nah, jadi pembatasan. Sementara kata dasarnya adalah batas. Batas sendiri memiliki arti, di KBBI memiliki arti ketentuan yang tidak boleh dilampaui. Nah, itu. Atau ada juga beberapa arti yang menyebutkan bahwa batas adalah garis sisi yang menjadi perhinggaan suatu bidang, ruang, daerah, dan sebagainya, pemisah antara dua bidang, ruang, daerah, dan sebagainya, atau sempadan. Yang tadi artinya ketentuan tidak boleh dilampaui dan perhinggaan. Gitu. Itu adalah arti yang dari KBBI-nya. Sementara pembatasan sendiri sudah memiliki arti dan sudah ada juga di dalam KBBI, sudah terangkum di dalam KBBI setelah dia mendapat imbuhan pe dan an. Pembatasan sendiri memiliki definisi proses, cara, atau perbuatan membatasi. Kemudian yang kedua dari istilah linguistik, syarat yang menentukan atau membatasi penerapan kaidah kebahasaan. Nah, ini dari istilah linguistik, dari istilah kebahasaan. Gitu. Itu dia definisi pembatasan. Selanjutnya sosial. Nah, sosial sendiri dalam KBBI memiliki pengertian berkenaan dengan masyarakat. Gitu. Yang kedua, dalam istilah masuk ke dalam kategori cakapan atau percakapan sehari-hari adalah suka memperhatikan kepentingan umum. Gitu. Jadi sosial sendiri memiliki definisi yang berkenaan dengan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada berskala.
pembatasan sosial berskala. Nah, berskala sendiri memiliki arti juga di dalam KBBI, meskipun dia merupakan kata dasar dari skala. Kita bahas skalanya dulu. Skala dalam KBBI memiliki pengertian garis atau titik tanda yang berderet-deret dan sebagainya yang sama jarak antaranya, dipakai untuk mengukur seperti pada termometer, gelas pengukur, dan barang cair gitu. Selanjutnya, skala memiliki pengertian juga lajur yang dipakai untuk menentukan tingkatan atau banyaknya sesuatu, seperti pada peraturan gaji dan pada daftar bunga bank, itu skala. Kemudian yang ketiga memiliki pengertian perbandingan ukuran besarnya gambar dan sebagainya dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita gambar ada peta gitu kan, skala 1:1000 perbandingan begitulah Kak. Gambar yang digambar dengan gambar yang dalam keadaan sebenarnya gitu. Itu adalah definisi dari skala. Sementara berskala sendiri sudah mempunyai arti juga yang memiliki definisi dalam KBBI mempunyai skala. Jadi berskala adalah mempunyai skala gitu. Mempunyai skala yang mempunyai definisi yang tadi gitu. Itu aja. Semoga bermanfaat. Tadi udah pembatasan, tadi udah sosial, udah berskala juga, udah ngerti. Sekarang besar mungkin kita tahu ya apa itu besar lawan kata kecil dan sebagainya. Tapi apa kira-kira definisi besar yang ada di dalam KBBI yang resmi? Nah ini dia. Besar dalam KBBI memiliki pengertian lebih dari ukuran sedang lawan dari kecil. Ada banyak definisinya. Yang kedua, tinggi dan gemuk. Yang ketiga, luas tidak sempit. Keempat, lebar. Kelima, masuk dalam kategori kiasan, hebat, mulia, berkuasa. Kemudian ada banyak, tidak sedikit. Kemudian menjadi dewasa, kiasan juga. Kemudian dalam bahasa kiasan juga lebih dewasa daripada sebelumnya. Dan yang terakhir, ada kiasan juga artinya penting, gitu, berguna sekali. Itu dia kiasannya. Itu adalah definisi besar yang ada di dalam KBBI. Nah, itu tadi adalah definisi dari tiap-tiap kata yang terangkum di dalam singkatan PSBB atau yang kita kenal dengan pembatasan sosial berskala besar. Masing-masing kita tadi sudah membahas arti kata per katanya. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang PPKM yang baru-baru ini diterapkan oleh pemerintah. Kira-kira apa aja definisi dari kata per kata yang menjadi singkatan PPKM ini dia. Nah, PPKM sendiri adalah singkatan dari penerapan pembatasan kegiatan masyarakat, baik itu yang awalnya mikro kemudian menjadi darurat. Jadi dia penerapan pembatasan kegiatan masyarakat gitu. Kira-kira apa aja ya definisi dari kata per katanya? Ini dia video. Oke. Arti pertama dari singkatan PPKM itu adalah penerapan. Nah, penerapan itu dalam KBBI memiliki pengertian proses, cara, atau perbuatan menerapkan. Kemudian pemasangan. Kemudian memiliki definisi yang nomor 3 itu adalah pemanfaatan atau perihal mempraktekkan. Gitu, itu artinya dari penerapan. Oke, selanjutnya. Nah, kata selanjutnya ada pembatasan. Pembatasan sudah kita bahas tadi di PSBB ya. Tapi mengingatkan kembali, pembatasan itu memiliki arti adalah proses atau cara membuat batasan, cara membuat batas, cara membatasi gitu. Dan dalam istilah linguistik ada artinya adalah syarat yang menentukan atau membatasi penerapan kaidah kebahasaan gitu. Jadi ya pembatasan itu adalah caranya ya, ada proses membuat batasan gitu. Kata selanjutnya ada kegiatan. Kalau tadi penerapan, pembatasan, nah ini kegiatan. Kegiatan itu dalam KBBI memiliki pengertian aktivitas usaha atau pekerjaan. Kemudian yang kedua memiliki pengertian kekuatan atau ketangkasan dalam berusaha atau kegairahan. Nah ini adalah definisi kegiatan yang ada di dalam KBBI. Itu dia.
Kata selanjutnya ada masyarakat. Nah, tadi penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, kira-kira masyarakat ini definisinya apa ya dalam KBBI? Nah, ini dia. Dalam KBBI, masyarakat itu memiliki definisi sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Nah, itu yang disebut dengan masyarakat. Jadi, sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Dalam hal ini masyarakat Indonesia artinya kita memiliki anggapan yang sama tentang bahwa kita adalah masyarakat Indonesia, begitu. Masyarakat sejumlah manusia. Dalam KBBI itu artinya. Terima kasih. Selanjutnya lagi ada istilah mikro dan darurat. Kalau kemarin PPKM mikro, yang sekarang PPKM darurat. Kira-kira mikro dan darurat itu definisinya apa dalam KBBI? Nah, mikro itu artinya dalam KBBI adalah kecil, tipis, sempit atau berkaitan. Nah, itu mikro artinya. Sementara darurat sendiri memiliki arti keadaan sukar, sulit, yang tidak tersangka-sangka atau dalam kurung dalam bahaya, kelaparan dan sebagainya yang memerlukan penanggulangan segera. Nah, itu dia arti darurat. Keadaan sukar, sulit pokoknya. Sama seperti keadaan Covid sekarang mungkin sudah dianggap darurat ya, sudah dianggap perlu penanggulangan segera. Kemudian arti selanjutnya adalah keadaan terpaksa dan selanjutnya adalah keadaan sementara. Semoga saja memang keadaan ini sementara, keadaan daruratnya ya, dan Covid ini segera berakhir gitu. Itu aja tadi definisi PPKM dari masing-masing arti katanya gitu. Semoga bermanfaat. Nah, itu dia tadi kita udah ngebahas arti kata dari PSBB, kata perkatanya, kemudian juga PPKM, kata perkatanya, baik itu mikro dan darurat. Kita juga sudah membahasnya tadi. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini, yang kita pelajari hari ini bisa menambah wawasan kalian juga, menambah wawasan saya, dan bisa membuat kita menjadi sadar arti pentingnya penerapan-penerapan yang dilakukan pemerintah itu tadi gitu. Semua yang diterapkan pemerintah, anjuran pemerintah ini, mau itu PSBB, PPKM darurat, mikro atau apapun yang diterapkan pemerintah, nggak akan ada artinya kalau kita sebagai masyarakat nggak mau bersatu dan nggak mau peduli sama penekanan angka Covid ini. Semoga Covid-19 cepat segera berlalu dari Indonesia, khususnya dari dunia ini, dan semoga kita bisa tetap diberi kesehatan yang stabil, dan semoga kita bisa tetap berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil. Itu aja. Akhir kata, terima kasih sudah mau menyaksikan video ini. Jika kalian merasa video ini adalah menambah wawasan dan pengetahuan kalian, silakan komen, like, and subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.